Ya, sebetulnya itu cat bukan cat biasa atau cat tembok biasa. Itu cat biasanya kalau di durian ataupun di tanaman lain itu banyak petani membuat namanya bubur bordok ya. Bapak aplikasikan sama Bapak semprotkan ke bunga ataupun ke daun ataupun nanti misalnya ada lagi pembesaran buah, itu tidak masalah. Sahabat Mutiara, ini ada pertanyaan dari Pak R. Agus yang bertanya di channel YouTube kami. Beliau bertanya, pupuk daun Profit Maxi NPK 62738 plus TE, apakah cara aplikasinya disemprot ke daun atau ke bunga sebagai bakal buah? Mohon penjelasannya, terima kasih sebelumnya. Baik Pak, sebetulnya untuk Profit Maxi ini ya kalau di kemasan kan ditulisnya pupuk daun, tapi maksudnya di sini pupuk daun bukan berarti ini pupuk hanya untuk membuat bagus daun, tapi maksudnya diaplikasikan secara foliar ke daun. Tapi kalau misalnya Bapak ada semprot juga ke bunga, ya tidak masalah, tidak apa-apa. Jadi mudah-mudahan jelas. Jadi Bapak aplikasikan sama Bapak semprotkan ke bunga ataupun ke daun ataupun nanti misalnya ada lagi pembesaran buah, itu tidak masalah. Mudah-mudahan jelas ya Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya masih sama dari Pak R. Agus. Beliau bertanya, untuk tanaman anggur, aplikasi semprot pupuk Profit Maxi 62738 dan TE, apakah dimulai setelah pemangkasan batang tersier atau pada saat keluar bunga berbentuk brokoli atau saat bunga mekar? Mohon penjelasannya. Terima kasih sebelumnya. Baik Pak R. Agus, jadi kalau misalnya Profit Maxi ini, baik ini untuk tanaman anggur ataupun tanaman tomat ataupun stroberi dan tanaman-tanaman lainnya, itu sebetulnya aplikasi terbaiknya adalah ketika pematangan buahnya Pak. Jadi ketika pematangan itu baru memakai Profit Maxi ini, karena di dalam Profit Maxi ini kita tambahkan ya zat tertentu, bahan tertentu yang istilahnya untuk mempercepat panen ataupun membuat seragam panennya. Itu ada bahan yang kami tambahkannya selain NPK dan trace elemen yang tadi disebutkan. Tapi kalau misalnya untuk pembungaan ataupun pembesaran buah, tentu Bapak bisa pakai Profit lainnya. Misalnya seperti untuk merangsang bunga, Bapak bisa memakai Profit merah yang formulanya 15 30 15 plus TE. Tapi ketika pembesaran buah, Bapak nanti bisa memakai Profit Orange ya. Profit Orange ini yang formulanya 8939 plus TE. Nah, nanti kalau pematangan Bapak baru memakai ini Profit Maxi 62738 plus TE ini. Ya, mudah-mudahan jelas ya Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Endi Hidayat. Beliau bertanya, Kang, untuk menjaga agar tidak kena bercak di pembibitan, terutama di cabai, bagaimana dan cara pengendaliannya? Untuk Pak Endi, ada kemungkinan bercak yang ada di di pembibitan itu adalah dari serangan spora jamur ya. Jadi sih kalau memang di tempat Bapak biasa ada serangan jamur, apalagi Bapak di dataran tinggi, ya mungkin kelembabannya juga ya cukup tinggi juga, mungkin ya Bapak mau tidak mau harus ada aplikasi proteksinya menggunakan fungisida yang tentu disesuaikan dengan rekomendasi yang disarankan oleh fungisida tersebut. Tidak apa-apa untuk pemakaian fungisida ataupun pestisida lain selama penggunaannya adalah tepat dosisnya, caranya, dan aplikasinya. Tapi mau tanaman apapun, biasanya kita hentikan aplikasi pestisida itu ketika menjelang panen 2 atau 3 minggu sebelum panen, supaya tidak residu tidak terlalu banyak di tanamannya. Mudah-mudahan jelas ya Pak Endi. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, ini adalah dari Bapak Andri Santoso. Beliau bertanya, kalau bibit baru pindah tanam terus pucuk daunnya gosong, kenapa ya Om? Ini pada tanaman durian. Sebetulnya tidak hanya tanaman durian Pak, mungkin tanaman-tanaman yang lain. Saya sendiri juga di rumah ya menanam, ya ada tanaman kayak anggur. Saya pernah ada pengalaman kenapa bibit pucuk-pucuk baru itu ada gosong. Satu kemungkinan ya kalau dari pengalaman kami ya di lapangan atau pengalaman pribadi,
Satu kemungkinan karena dari media tanamnya memang, misalnya kalau ada mengandung pupuk kandang atau kohe, itu kohenya belum matang, satu. Kemudian bisa juga ada Bapak overdosis pupuk sebelumnya, misalnya terlalu berlebihan pupuknya, itu kemungkinan ya pucuk baru bisa juga gosong. Atau bisa juga, kalau pengalaman saya pernah aplikasi pestisida dengan konsentrasi yang terlalu tinggi. Mungkin di daun tua itu tidak terjadi atau tidak apa-apa, tapi ketika dikena di pucuk, ternyata pucuknya jadi agak gosong seperti itu. Jadi hindari mungkin penggunaan konsentrasi pestisida terlalu tinggi kalau misalnya Bapak pakai ya. Terus kemudian perhatikan juga media tanamnya, siapa tahu mungkin ada kohe ataupun pupuk kandang yang ternyata media tanamnya belum matang, seperti itu Pak. Mudah-mudahan jelas ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak Dimas Dapa. Beliau bertanya, Kak, pohon duriannya kok dicat? Nanti mati dong. Ya, sebetulnya itu cat bukan cat biasa atau cat tembok biasa. Itu cat biasanya kalau di durian ataupun di tanaman lain itu banyak petani membuat namanya bubur bordok ya. Bubur bordok ini adalah tujuannya supaya batang tanaman itu bisa terlindungi atau mengurangi resiko. Kalau di durian misalnya yang menjadi momok menakutkan adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur Phytophthora. Jadi Phytophthora ini kalau menyerang ke dalam batang, terus kemudian ke jaringan xylem floemnya, tentu tanaman duriannya bisa mati. Oleh karena itu banyak pekebun itu mengoles dengan salah satunya adalah dengan bubur bordok ya. Untuk tutorial membuat bubur bordoknya nanti bisa di Google saja, pakai apa saja dan berapa banyak air yang dipakainya. Mudah-mudahan jelas ya. Kemudian pertanyaan berikutnya itu dari Bapak Badrodin Fans. Beliau bertanya, jarak tanam berapa Om untuk di bawang daun ya? Ini bawang daun di Majalengka. Jadi di Majalengka itu tadi saya tanya ke rekan saya yang bertugas di sana. Untuk pemupukan, mohon maaf, maksud saya untuk jarak tanam adalah rata-rata Pak, ada yang 20 cm kali 20 cm, ada juga yang 20 cm dikalikan 25 cm, tergantung kondisi tanahnya juga, karena di Majalengka ini kan ada terasering Pak, ada berbukit-bukit, jadi tidak datar semuanya. Jadi ada yang 20 kali 20, ada yang 20 kali 25 cm. Mudah-mudahan jelas Pak Badudin. Kemudian pertanyaan berikutnya ini adalah dari Bapak Eko Budianto. Beliau bertanya, Pak Eko bertanya, Pak, gimana cara kita mengetahui distributor pupuk Merauke yang resmi dan yang tidak resmi supaya kita petani bisa memperoleh pupuk Merauke yang asli? Mohon tipsnya Pak. Baik Pak Eko ataupun sahabat Mutiara semuanya, pertama, jika Pak Eko ataupun sahabat Mutiara ini sudah memakai HP Android, silakan download aplikasi Petani Cerdas di HP-nya masing-masing. Nanti di aplikasi Petani Cerdas tersebut terdapat beberapa list ataupun nanti distributor PT Merauke Tetap Jaya yang menjual produk kami yang nanti bisa terdekat di lokasi Bapak. Tapi bukan berarti yang tidak terdata di situ dan menjual produk Merauke juga tidak resmi. Bisa jadi juga mereka menjual tetapi mungkin belum terdata oleh petugas yang ada di daerah. Oleh karena itu lebih baik yang pertama adalah kami sarankan Bapak selain mendownload itu, Bapak itu harus kenal dengan petugas dari PT Merauke di tempat Bapak. Misalnya kalau saya di Bandung dan sekitarnya, Bapak nanti bisa kontak saya dan bisa mencari saya melalui ya link yang ada disediakan dari PT Merauke-nya. Tentu yang menjadi pesan saya pertama adalah jangan sekali-kali Bapak ataupun sahabat Mutiara semua di sini membeli produk baik itu pupuk ataupun pestisida dari mobil yang berkeliling. Karena kebanyakan dari mobil-mobil yang berkeliling dan menawarkan barang biasanya banyak terjadi penipuan Pak ya. Jadi harap belilah ke toko-toko yang memang sudah dipercaya ya. Tapi pesan saya sekali lagi ya Bapak, kalau bisa kenal dengan petugas Merauke yang ada di daerah terdekat dengan Bapak. Mudah-mudahan jelas Pak Eko. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Ahmad Abdurrohim. Beliau bertanya,
mau bertanya tentang konsentrasi pupuk. Jika saya pupuk NPK Mutiara 16 sebanyak 7 gram dan saya tambah Karate Plus Boroni 2,5 gram, ini konsentrasi pupuknya menjadi berapa jika diaduk jadi satu? Ya, maksudnya mungkin konsentrasi apapun, saya sebetulnya Pak Ahmad kurang mengerti maksud Bapak, karena Bapak ini konteksnya mau memupuk apa, satu. Yang kedua, saya sih hanya melihat seperti ini Pak, kalau misalnya Bapak teliti dan telusuri di pupuk NPK Mutiara 16 berarti di situ sudah ada nitrogen 16%, kemudian di situ juga ada P2O5 sebanyak 16% dan K2O sebanyak 16% juga. Nah, tinggal Bapak ada 7 gram, berarti Bapak tinggal 7 gram ditambahkan persentase, dikalikan persentase tadi. Kemudian Bapak menambahkan Karate Plus Boroni. Nah, di Karate Plus Boroni ini ada amonium 1,1%, ya kali 2,5, berarti kemudian Bapak juga ada kalsium oksidanya kan di sini 26% di Karate Plus Boroni dikali 2,5 gram juga. Terus di sini juga ada nitratnya 14,4% ya di Karate Plus Boroni ada nitratnya juga 14,4% dikalikan 2,5 gram juga. Terus ada boronnya, tentu ada boronnya 0,3% dikalikan 2,5 gram. Kalau menurut saya sebetulnya kami membuat rekomendasi pemupukan itu adalah dari kebutuhan haranya yang bisa dilihat atau kita ambil dari berapa hara yang terangkut oleh panen, baru kita membuat rekomendasi pemupukannya. Misalnya nitrogen butuh berapa, fosfatnya perlu berapa, kalium perlu berapa. Nanti jatuhnya adalah biasanya berapa volumenya atau berapa banyak, berapa kilo per hektarnya kalau untuk di tanaman open field ya, di tanaman di lahan. Tinggal Bapak nanti dibagi populasi yang ada di lahan Bapak, seperti itu. Mudah-mudahan jelas untuk Pak Ahmad. Sekian Q&A kali ini, sampai jumpa di Q&A berikutnya.